Pemirsa, kualitas udara DKI Jakarta dan sejumlah wilayah kian mengkhawatirkan. Saat ini kualitas udara Jakarta dan 4 wilayah lain yaitu Tangerang Selatan, Tangerang, Serang, dan Denpasar memasuki zona merah atau kategori tidak sehat. Apa dampak yang dirasakan warga dan bagaimana solusi mencegah diri kita dan keluarga dari dampak buruk polusi? Inilah segmen curhat warga, keluh kesah Anda, kami carikan solusinya. Dan pemirsa, kita akan lihat informasi berikut ini. Kualitas udara DKI Jakarta dan sejumlah wilayah kian mengkhawatirkan. Saat ini kualitas udara Jakarta dan 4 wilayah lain, yakni Tangerang Selatan, Tangerang, Serang, dan Denpasar, memasuki zona merah. Air Quality Index kelima daerah tersebut berada di atas 150 alias tidak sehat. Khusus DKI Jakarta, kadar polutan udara yang berukuran sangat kecil atau disebut PM 2,5 telah berwarna ungu. Hal tersebut menunjukkan polusi di DKI memasuki level alert alias sangat tidak sehat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sekitar 100.000 warga di ibu kota mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA setiap bulan akibat polusi udara. Pada Januari hingga Juni 2023 terdapat total 638.291 kasus ISPA yang tercatat Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sejauh ini sih untuk nyesek tidak ya, mungkin lebih ke batuk-batuk. Menurut aku sih buat kesehatan bahaya, atau jadi flu, buat pernapasan juga kan. Terus sama kalau untuk perempuan tuh jadi jerawatan gitu. Saya dari Probolinggo sini agak kurang bisa napas. Oh iya? Iya, saya agak sesak. Kualitas udara yang kian parah setiap harinya di ibu kota juga dikeluhkan para pesohor tanah air. Salah satu cuitan komposer Adi MS yang mengeluhkan kualitas udara Jakarta yang buruk, bahkan sampai meminta pertolongan pada Presiden Joko Widodo. Penyanyi Raisa dan Chef Renata juga mengeluhkan kondisi yang sama di akun Instagramnya. Kini warga menunggu langkah pemerintah untuk membersihkan polusi agar bisa menghirup udara dengan lega. Tim TV One mengabarkan. Udara di ibu kota Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat dalam beberapa waktu terakhir. Dampak polusi udara ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, bahkan Presiden Joko Widodo juga curhat. Sudah 4 minggu ia mengalami batuk-batuk. Nah, di segmen ini kami mengundang Anda pemirsa untuk mengatakan keluh kesah Anda, berkeluh kesah mengenai polusi udara melalui telepon interaktif kami di 021 460 4971. Ada nomornya di bawah. Kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan kami. Sebelum itu untuk melihat bagaimana curhatan warga, ada Yohana Gabriela untuk mengetahui bagaimana curhatan warga di ibu kota Jakarta langsung di lapangan. Yohana, apa curhatan warga kepada Anda mengenai polusi udara yang saat ini kian mengkhawatirkan khususnya di DKI Jakarta? Yohana. Yohana, ya. Ya, selamat siang Alfat dan pemirsa di rumah. Ini berdasarkan pantauan kami dari di Jakarta, tepatnya Jakarta Pusat. Memang langit ini terlihat masih kelabu, masih belum nampak langit biru dan juga terlihat polusi ini masih tampak nyata begitu di ibu kota Jakarta. Dan saya akan menanyakan kepada warga yang tadi saja baru berjalan daerah tempat saya mengabarkan saat ini, bagaimana sebetulnya dampak terhadap mereka atas polusi udara yang terjadi belakangan ini, karena memang kalau berdasarkan dari pantauan di IQ Air ini angkanya sudah di angka 150 ke atas atau dinyatakan tidak sehat. Nah, kita akan tanyakan. Selamat siang Mas Firman. Ya, siang. Ya, Mas Firman, ini dampak polusi di Jakarta menurut Mas Firman sekarang seperti apa sih? Kalau menurut saya pribadi sih sangat mengganggu ya, karena pada dasarnya itu pun juga berefek ke diri saya sendiri. Untuk belakangan ini saya juga merasakan batuk dan suara pun juga agak serak, sehingga untuk masker sekarang kayaknya diperlukan kalau untuk aktivitas di luar ya. Walaupun kita pekerja di dalam kantor itu lebih banyak waktunya, tapi kan kalau untuk siang atau keluar berangkat pulang pergi itu kan juga tetap harus membutuhkan masker karena kita aktivitasnya di luar. Nah, Mas Firman sendiri ini sudah mengalami gejala batuk ini sudah berapa lama, Mas? Kurang lebih sih sudah mau 1 minggu, cuman ya alhamdulillah syukurnya sih udah agak mendingan sekarang, tapi tetap aja kita harus waspada ya untuk gejala tersebut agar
ya tidak terlalu berat lah untuk gejala batuknya lagi. Oke. Dan menurut Mas Firman, ini batuk ini memang dikarenakan polusi udara di Jakarta yang kian memburuk ini, Mas? Kalau menurut saya sih ada pengaruhnya ya, sangat terpengaruh karena pada dasarnya saya pun juga jarang untuk penyakit batuk ya, maksudnya mungkin kalau menurut saya sih ya emang karena kondisi cuaca ini, kalau kita lihat sendiri pun juga dari langit Jakarta itu udah sangat memprihatinkan untuk polusinya. Oke. Iya. Tapi Mas Firman sendiri sudah pernah berkonsultasi atau cek ke dokter juga nih, Mas? Kalau untuk ke dokter resmi sih memang belum, cuman saya baru sempat nanya-nanya aja, tapi untuk antisipasinya hanya menyarankan kita untuk aktivitas di luar ya harus menggunakan masker kembali, ya seperti kayak waktu kondisi pandemi lah. Oke. Intinya gitu. Selain dari Mas Firman sendiri, mungkin dari kerabat terdekat atau teman-teman juga apakah merasakan hal yang sama nih, Mas? Kalau keluarga terdekat sih alhamdulillah sejauh ini nggak ada, cuman kalau untuk teman-teman atau rekan itu sih ada beberapa yang memang kurang lebih sama batuk dan suaranya serak ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Firman atas waktu dan jawabannya. Selamat, tadi lagi sibuk ya Mas ya, selamat beraktivitas kembali Mas. Makasih. Dan kita akan tanyakan juga ke dokter pemirsa karena tadi menjadi salah satu warga yang terdampak. Nah, kira-kira bagaimana nih langkah atau pendapat dari dokter sendiri, Dokter Efriadi bersama dengan saya, Dokter Paru. Dok, gimana dok ini dengan polusi udara di Jakarta, pasien meningkat ya dok? Ya, kunjungan pasien ke poli juga meningkat ya, terutama dengan asma atau dengan kondisi yang rentan ya. Peningkatan ini tadi batuk pilek, kemudian ada serangan asma tambah dengan PPOK, sehingga banyak beberapa kasus yang harus mangkir sekolah, anak sekolah ya, anak kuliah tidak kuliah, kemudian orang kantoran juga tidak bekerja, dan beberapa dirawat harus butuh terapi oksigen. Itu. Memang penanganannya memang harus seperti itu dok, harus berada di rumah terlebih dahulu atau bagaimana? Iya, sebaiknya kan kalau untuk kasus-kasus yang terdampak dengan polusi ini kan sebaiknya kan mendapatkan udara segar ya, terutama di rumah. Nah, di rumah tentunya juga harus dibebaskan dari polutan yang ada di rumah. Seperti mungkin harus terbebas dari asap rokok sebetulnya di rumah juga. Jadi polutan yang paling sering di rumah adalah asap rokok, itu yang sering tidak kita sadari. Oke, baik. Gitu. Nah dok, ini kan belakangan yang juga ramai, katanya Presiden Joko Widodo juga batuk gak sembuh-sembuh, ini sudah 4 pekan begitu ya dok. Ya, tadi juga warga ini sudah hampir 1 minggu. Memang ini penyembuhan akibat polusi udara yang berdampak pada tubuh manusia memang lama begitu dok? Ya tergantung dengan kondisinya ya. Kalau imunnya sedang bagus biasanya sih dalam beberapa hari bisa cepat, seminggu lah paling lambat ya. Mungkin karena beliau sendiri kan kita tahu aktivitasnya sangat sibuk sehingga perlu istirahat barangkali beliau dan mungkin perlu asupan suplemen lagi, kemungkinan begitu. Baik. Nah tapi dok kalau melihat tadi kan memang jadi banyak gitu pasiennya, peningkatannya berapa persen dan sejak kapan ini dok? Ya sebetulnya isu ini kan sudah sejak pandemi dicabut ya, katakanlah belum dicabut sepenuhnya, tapi peningkatan transportasi kembali, kemudian orang juga sudah WFO semua ya. Jadi kendaraan itu sangat berpengaruh terhadap emisi polutan yang ada di kota Jakarta. Ditambah lagi mungkin ada sektor industri yang di sekeliling kota Jakarta sehingga membuat cemaran udara semakin meningkat. Oke. Dok, saya masih akan menanyakan lebih lanjut, tetapi usai jeda terlebih dahulu dok, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.